Ironi penegakan hukum, ketika korban kejahatan menjadi tersangka. Laporan mendalam, transformasi kasus Hogi Minaya dan pergulatan mencari keadilan substansial. 1. Malam kelam di flyover Janti, kronologi yang mengubah hidup, peristiwa yang mengguncang nalar publik dan menjadi ujian berat bagi integritas hukum Indonesia ini bermula pada sebuah malam yang sunyi dan lembab di bulan April tahun 2025. Bagi Hogi Minaya, seorang pria keluarga berusia 34 tahun yang dikenal sebagai warga yang taat aturan dan bekerja sebagai staf administrasi senior di sebuah perusahaan manufaktur di Yogyakarta, malam itu seharusnya hanyalah perjalanan rutin untuk mengantar istrinya pulang setelah menyelesaikan urusan keluarga di pusat kota Sleman. Namun, takdir berkata lain saat mereka melintasi flyover Janti, sebuah infrastruktur vital yang menjadi urat nadi transportasi di Yogyakarta, namun seringkali berubah menjadi kawasan mencekam karena minimnya penerangan dan absennya pengawasan aparat saat larut malam. Kawasan Janti dan sekitarnya memang telah lama menjadi sorotan akibat maraknya aksi kejahatan jalanan atau yang secara lokal sering disebut kelitih dan penjambretan. Di tengah deru mesin motor yang konstan, sebuah kendaraan matic yang dikendarai dua orang pria tiba muncul dari kegelapan dan memepet kendaraan Hogi dengan agresif. Tanpa peringatan, salah satu pelaku yang duduk di boncengan merenggut tas yang didekap erat oleh istri Hogi. Tarikan yang sangat kasar itu bukan hanya merampas harta benda secara paksa, tetapi juga nyaris menjatuhkan pasangan suami istri tersebut ke aspal jalanan yang keras dan dingin. Jeritan ketakutan sang istri, yang berbaur dengan deru motor pelaku yang mencoba melarikan diri, menjadi lonceng peringatan yang memicu respon purba dalam diri Hogi. Dalam hitungan detik, rasa takut bertransformasi menjadi keberanian yang mendesak, sebuah respon biologis fight or flight, yang muncul secara alami saat seseorang menghadapi ancaman terhadap nyawa atau kehormatan orang yang dicintai. Hogi tidak membiarkan para pelaku melenggang pergi begitu saja membawa rasa aman dan harga diri keluarganya. Ia memutar gas sedalam mungkin, memacu kendaraannya mengejar bayangan kedua pelaku yang mencoba menghilang di balik keremangan lampu jalan yang temaram. Aksi kejar-kejaran ini berlangsung sangat dramatis sepanjang hampir 3 km, melintasi jalanan Sleman yang mulai sepi. Angin malam yang menusuk tidak dirasakan oleh Hogi yang dipenuhi adrenalin dan keinginan untuk mendapatkan kembali rasa amannya. Pelaku yang mulai panik karena dikejar dengan gigih mencoba melakukan manuver berbahaya untuk melepaskan diri, sesekali mencoba menendang motor Hogi agar terjatuh. Namun, maut menjemput mereka di sebuah tikungan tajam yang menipu mata. Akibat kecepatan yang tak terkendali dan kepanikan yang memuncak, motor pelaku kehilangan traksi dan menghantam dinding pembatas jalan dengan benturan yang sangat masif. Kedua penjambret tersebut tewas seketika di lokasi kejadian akibat cedera kepala berat setelah terlempar belasan meter. Hogi berhenti beberapa meter dari titik kecelakaan dengan tubuh gemetar hebat dan paru-paru yang sesak, tanpa sedikit pun menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai akhir dari sebuah ancaman kejahatan, justru merupakan gerbang menuju labirin hukum yang jauh lebih kejam dari aksi penjambretan itu sendiri. 2. Paradoks hukum. Saat korban berubah menjadi pesakitan, dinamika hukum yang menyusul peristiwa tersebut mengejutkan banyak pihak dan segera memicu perdebatan sengit di berbagai lini masa media sosial hingga ruang-ruang akademik hukum. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan awal di Polres Sleman yang berlangsung melelahkan selama lebih dari 36 jam, penyidik mengambil langkah yang memicu kontroversi nasional. Hogi Minaya secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 359 KUHP, yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, serta pasal mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pihak kepolisian melalui Kapolresta Sleman memberikan penjelasan teknis yang terasa sangat kaku dan mekanistis di telinga masyarakat awam. Berdasarkan analisis dari Tim Traffic Accident Analysis, TAA, yang menggunakan teknologi pemindaian laser 3 dimensi untuk merekonstruksi kejadian, muncul interpretasi penyidik bahwa Hogi tidak sekadar mengejar untuk menghentikan pelaku. Polisi menduga adanya unsur kesengajaan saat Hogi memepet dan melakukan kontak fisik dengan menyenggol bagian belakang motor pelaku sehingga mengakibatkan kecelakaan fatal tersebut. Di mata hukum formal saat itu, tindakan Hogi dianggap sebagai pembelaan diri yang melampaui batas atau dalam terminologi hukum disebut nutware excess. Ironi hukum ini semakin tajam ketika Hogi dikenakan status tahanan kota. Tidak hanya dilarang keluar wilayah tanpa izin, ia juga diwajibkan menggunakan gelang pelacak GPS tracker yang melingkar di kakinya selama 24 jam sehari. Gelang tersebut bukan sekadar alat pemantau pergerakan bagi kepolisian. Bagi Hogi, itu adalah belenggu psikologis yang sangat berat. Setiap gesekan besi dan plastik di kulit kakinya seolah berteriak bahwa ia adalah seorang kriminal.
Seorang warga negara yang berusaha membela diri dan istrinya dari kejahatan jalanan, kini diperlakukan seolah-olah ia adalah residivis atau pelaku kriminal berisiko tinggi yang harus diawasi setiap langkahnya. Publik melihat ini sebagai sebuah anomali penegakan hukum yang paling nyata, sebuah sistem yang tampaknya lebih sibuk menghukum prosedur daripada memahami konteks penderitaan manusia di balik sebuah peristiwa. 3. Eskalasi ke panggung nasional, suara dari Senayan. Kasus Hogi Minaya tidak berhenti di level lokal Sleman maupun DIY. Narasi mengenai korban yang dipidanakan, ini menjadi bola salju yang menggelinding hingga ke jantung kekuasaan di Jakarta. Media sosial meledak dengan tagar-tagar keadilan untuk Hogi, yang memaksa para pembuat kebijakan untuk berpaling. Pada Januari tahun 2026, Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, mengambil langkah luar biasa dengan memanggil jajaran Polda DIY dan Polres Sleman dalam sebuah rapat dengar pendapat RDP, yang berlangsung sangat panas dan penuh interupsi selama lebih dari 7 jam. Para anggota legislatif melontarkan kritik pedas terhadap profesionalisme dan moralitas aparat penegak hukum. Mereka mempertanyakan mengapa polisi seolah kehilangan sense of justice, rasa keadilan, dan akal sehat dalam memproses kasus ini. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan tajam dalam rapat tersebut antara lain. Distorsi doktrin pembelaan diri, Nutwer. Ketua Komisi 3 menegaskan bahwa pasal 49 KUHP seharusnya menjadi perisai bagi orang-orang seperti Hogi. Dalam situasi di mana seorang suami melihat istrinya diserang, respon spontan untuk mengejar adalah tindakan yang sah secara moral dan hukum. Meminta seseorang dalam kondisi terancam untuk berpikir tenang dan metodis layaknya seorang hakim di ruang sidang adalah sebuah bentuk kekerasan intelektual terhadap korban. Kritik terhadap positivisme hukum yang buta. Legislatif menuduh kepolisian terlalu terjebak dalam positivisme hukum yang sempit. Hanya melihat bukti fisik seperti sudut benturan atau kecepatan motor tanpa mempertimbangkan dimensi psikologis korban. Mereka berpendapat bahwa jika logika ini diteruskan, masyarakat akan semakin takut untuk melawan kejahatan, yang pada akhirnya hanya akan menguntungkan para kriminal yang kini merasa lebih dilindungi oleh prosedur hukum daripada korbannya sendiri. Penghinaan terhadap martabat korban, penggunaan gelang pelacak pada kaki Hogi dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak proporsional dan tidak manusiawi bagi seseorang yang tidak memiliki rekam jejak kriminal sama sekali. DPR menegaskan bahwa negara seharusnya memberikan rehabilitasi trauma bagi korban, bukan malah menambah beban psikologis dengan rantai elektronik yang merendahkan martabat manusia. 4. Evaluasi struktural dan guncangan di tubuh Polri. Tekanan yang begitu masif dari parlemen, ditambah dengan kecaman dari berbagai organisasi masyarakat sipil, pakar hukum, hingga tokoh agama, memaksa institusi Polri untuk melakukan mawas diri secara radikal. Kapolri, yang menyadari bahwa kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi sedang dipertaruhkan, segera memerintahkan evaluasi total terhadap penanganan kasus Hogi Minaya oleh Divisi Propam dan Itwasum. Sebagai dampak langsung dari kontroversi ini, pimpinan kepolisian di wilayah tersebut sempat dinonaktifkan sementara dari jabatannya guna menjalani pemeriksaan intensif. Langkah drastis ini diambil sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan internal untuk menyisir kemungkinan adanya pelanggaran prosedur, ketidakprofesionalan dalam olah TKP, atau potensi ego sektoral dalam penetapan tersangka yang terburu-buru demi mengejar target penyelesaian perkara. Penonaktifan ini memberikan pesan kuat kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia, bahwa institusi tidak akan menoleransi kebijakan di lapangan yang mencederai rasa keadilan substansial masyarakat luas. Institusi mulai menyadari bahwa penegakan hukum yang hanya berdasar pada angka statistik keberhasilan berkas, P21, tanpa ruh keadilan akan merusak legitimasi Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. 5. Fenomena kelitih dan konteks sosiologis Yogyakarta. Untuk memahami mengapa tindakan Hogi mendapatkan dukungan publik yang begitu masif, kita harus menengok pada konteks sosiologis Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir. Kota yang dikenal sebagai kota pelajar ini sempat dihantui oleh fenomena kelitih, aksi kekerasan jalanan oleh remaja yang seringkali tanpa motif ekonomi namun berujung fatal. Ketidakmampuan otoritas untuk sepenuhnya membasmi fenomena ini menciptakan rasa tidak aman yang mendalam di benak warga. Ketika Hogi memutuskan untuk mengejar penjamret istrinya, ia seolah mewakili kemarahan terpendam dari ribuan warga Yogyakarta yang lelah hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Penetapan Hogi sebagai tersangka bukan sekadar urusan hukum satu orang, melainkan dianggap sebagai tamparan bagi setiap warga yang mencoba membela diri di saat negara dianggap absen memberikan perlindungan. Masyarakat melihat adanya ketimpangan perlindungan hukum.
pelaku kejahatan seringkali mendapatkan hak asasi yang diperjuangkan dengan gigih oleh aktivis hukum, sementara korban yang bereaksi spontan justru dikuliti secara administratif oleh aparat. 6. Kegagalan metodologi TAA dan kritik sains forensik. Salah satu poin krusial dalam kasus ini adalah ketergantungan penyidik pada teknologi Traffic Accident Analysis (TAA). Secara teknis, TAA mampu menghitung momentum, arah benturan, dan kecepatan kendaraan dengan akurasi tinggi menggunakan sensor lidar dan fotogrametri. Namun, para ahli sains forensik independen mengkritik penggunaan TAA yang melepaskan variabel manusia dari kalkulasinya. TAA bisa menunjukkan bahwa ada sentuhan antara motor Hogi dan motor pelaku. Tetapi TAA tidak bisa menjawab mengapa sentuhan itu terjadi secara kualitatif. Apakah sentuhan itu merupakan upaya Hogi untuk menjatuhkan pelaku? Ataukah itu akibat manuver berbahaya pelaku yang tiba-tiba mengerem mendadak untuk mencelakai pengejarnya? Ketergantungan berlebih pada sains fisik tanpa mempertimbangkan psikologi forensik telah membuat penyidik mengambil kesimpulan yang menyesatkan. Data TAA menunjukkan bahwa kecepatan motor pelaku saat benturan mencapai 85 km per jam, sebuah angka yang secara teknis fatal pada tikungan tersebut. Namun, penyidik gagal membedakan antara penyebab mekanis dan niat kriminal. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi dunia kepolisian bahwa secanggih apapun teknologi forensik, ia hanyalah alat bantu untuk membuktikan fakta fisik, bukan penentu tunggal kebenaran material yang menyangkut nasib manusia. 7. Dimensi psikologis, beban sang korban dan trauma keluarga. Di balik hiruk-pikuk pemberitaan dan perdebatan politik, ada dimensi kemanusiaan yang seringkali terlupakan. Kondisi psikologis Hogi Minaya dan istrinya. Selama berbulan-bulan menyandang status tersangka, Hogi mengalami depresi ringan dan isolasi sosial. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, gelang pelacak di kakinya menjadi pengingat konstan akan ketidakadilan yang ia alami. Ia merasa dipandang sebelah mata oleh lingkungan kerjanya, bahkan sempat kehilangan penghasilan karena mobilitasnya yang dibatasi. Tidurnya tidak pernah nyenyak, seringkali ia terbangun dengan keringat dingin, membayangkan wajah pelaku dan suara benturan keras di malam kelam itu. Istri Hogi pun mengalami trauma ganda. Selain trauma fisik dan mental akibat aksi penjamretan itu sendiri, ia harus menanggung rasa bersalah yang mendalam karena merasa suaminya terseret masalah hukum akibat mencoba melindunginya. Ketakutan akan masa depan, bayang-bayang penjara, dan tekanan ekonomi karena keterbatasan ruang gerak Hogi sebagai tahanan kota membuat keluarga ini berada di titik nadir. Mereka yang seharusnya menjadi korban yang dilindungi justru merasa seperti buronan di tanah sendiri. Kisah mereka menjadi potret betapa cacatnya penegakan hukum yang hanya mengejar kepastian teks namun mengabaikan pemulihan jiwa korban. 8. Analisis hukum pidana, melampaui batas atau bela diri. Kasus ini membuka ruang diskusi akademis yang sangat luas di Fakultas Hukum seluruh Indonesia mengenai batasan pasal 49 KUHP. Para ahli hukum pidana berpendapat bahwa aparat seringkali salah memahami konsep proporsionalitas dan subsidiaritas dalam pembelaan diri. Dalam situasi yang penuh tekanan adrenalin dan ancaman seketika, seseorang tidak mungkin diharapkan bisa menakar kekuatan responnya dengan presisi matematis layaknya seorang laboratorium fisik. Banyak pakar menilai bahwa penetapan Hogi sebagai tersangka adalah kegagalan sistem hukum dalam mengidentifikasi mens rea, niat jahat. Hogi tidak memiliki niat untuk membunuh. Niatnya hanyalah menghentikan pelaku, mempertahankan harta bendanya, dan mengambil kembali tas istrinya yang berisi dokumen penting. Jika kemudian pelaku meninggal akibat kecelakaan saat melarikan diri dari kejaran korban, hal tersebut seharusnya dilihat sebagai risiko yang melekat, inherent risk, dari perbuatan kriminal yang dimulai oleh pelaku itu sendiri. Kriminalisasi terhadap korban yang melawan hanya akan menciptakan efek gentar, chilling effect bagi masyarakat untuk tidak lagi berani melawan kejahatan, yang secara tidak langsung memberikan karpet merah bagi para kriminal. Teori hukum mengenai notwhere excess menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika ia melampaui batas pembelaan yang diperlukan, apabila perbuatan itu dilakukan karena keguncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dalam perspektif hukum progresif yang dicetuskan oleh Prof. Sadjipto Raharjo, hukum seharusnya dijalankan dengan tujuan membahagiakan manusia, bukan membelenggu manusia dengan aturan yang kaku. Hukum bukan sekadar teks, melainkan perilaku moral yang bertujuan untuk keadilan. 9. Menuju resolusi, restoratif justice sebagai jalan keluar substansial. Setelah berbulan-bulan berada dalam ketidakpastian hukum dan tekanan mental yang luar biasa, titik terang akhirnya muncul melalui pendekatan hukum yang lebih modern, humanis, dan progresif. Kejaksaan Negeri Sleman, dengan koordinasi intensif bersama Kejaksaan Agung, memutuskan untuk mengambil jalan tengah melalui mekanisme restoratif justice, RJ.
Langkah ini diambil setelah menyadari bahwa jika kasus ini dipaksakan ke persidangan, potensi gejolak sosial akan semakin besar dan tidak akan memberikan keadilan bagi siapapun. Pendekatan ini tidak lagi berfokus pada penghukuman secara hitam putih atau sekadar mencari celah pasal untuk memenjarakan seseorang, melainkan pada pemulihan keadaan dan harmoni sosial yang sempat terkoyak. Proses mediasi formal dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan yang paling krusial adalah kehadiran pihak keluarga dari kedua pelaku penjamretan yang telah meninggal dunia. Kejaksaan bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani rasa kehilangan di satu sisi dan rasa ketidakadilan di sisi lain. Meskipun awalnya diwarnai ketegangan dan tangis haru, mediasi tersebut membuahkan hasil yang melampaui ekspektasi. Hogi Minaya, dengan kebesaran hati yang luar biasa, menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga pelaku atas hilangnya nyawa anggota keluarga mereka, meskipun ia sendiri adalah korban. Di sisi lain, keluarga pelaku dengan jujur dan terbuka mengakui bahwa peristiwa tragis itu bersumber dari kesalahan fatal anggota keluarga mereka yang melakukan tindak pidana penjamretan. Kesepakatan untuk saling memaafkan tercapai, mengakhiri potensi dendam yang bisa saja berlarut-larut antara kedua belah pihak. Puncaknya, status tersangka Hogi Minaya resmi dicabut melalui penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, SKP 2. Momen paling emosional yang terekam oleh kamera media adalah saat gelang pelacak yang selama berbulan-bulan membelenggu kaki Hogi akhirnya dilepaskan oleh petugas kejaksaan di depan publik. Hogi kembali menjadi manusia merdeka sepenuhnya. Sementara itu, demi kepastian hukum yang tuntas, kasus penjamretannya sendiri dinyatakan gugur demi hukum karena para pelaku utamanya telah meninggal dunia, sesuai dengan asas ne bis in idem. 10. Kritik atas budaya penegakan hukum, perlu reformasi paradigma. Kasus Hogi Minaya menelanjangi budaya penegakan hukum kita, yang masih sering terjebak pada formalitas administratif dan budaya tersangka. Polisi seringkali merasa harus menetapkan tersangka segera setelah ada nyawa yang melayang, tanpa mempertimbangkan siapa yang memulai agresi tersebut. Budaya ini harus diubah secara fundamental, melalui pelatihan yang lebih menekankan pada etika hukum dan pemahaman sosiologis, bukan sekadar ketangkasan teknis taktis. Reformasi paradigma ini juga harus mencakup cara pandang terhadap alat bukti. Ketergantungan berlebih pada sains fisik tanpa melibatkan ahli psikologi forensik untuk memahami kondisi mental pelaku dan korban saat kejadian adalah sebuah cacat metodologis yang fatal. Penegakan hukum di masa depan harus bersifat holistik, menggabungkan sains forensik dengan empati kemanusiaan dan sosiologi hukum. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan angka dan kalkulasi tanpa mempertimbangkan konteks sosial di mana peristiwa tersebut terjadi. Selain itu, perlu adanya standarisasi penggunaan alat pelacak GPS. Alat tersebut seharusnya hanya digunakan untuk tersangka kasus berat dengan risiko melarikan diri yang tinggi, seperti korupsi kakap atau terorisme, bukan untuk warga negara yang terlibat dalam kasus pembelaan diri yang masih dalam perdebatan hukum yang abu-abu. Penggunaan teknologi harus selaras dengan perlindungan hak asasi manusia dan martabat korban. Jangan sampai teknologi yang diciptakan untuk keamanan justru menjadi alat baru bagi represi psikologis terhadap korban kejahatan. 11. Peran media dan media sosial. Kemenangan demokrasi digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran media sosial sangat krusial dalam kasus ini. Viralitas tagar dan dukungan publik di platform digital menjadi katalisator bagi parlemen untuk bertindak. Jika bukan karena desakan warganet yang terus menyuarakan ketidakadilan ini, mungkin kasus Hogi akan berakhir sunyi di balik jeruji penjara. Media sosial telah menjadi pengadilan rakyat yang dalam kasus ini berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara yang cenderung hegemonik. Namun, kasus ini juga memberikan pelajaran berharga bahwa media harus tetap berhati-hati agar tidak tergelincir menjadi penghakiman massa yang buta. Meskipun dalam kasus Hogi dukungan publik sejalan dengan keadilan, di kasus lain, tekanan media bisa saja memaksa penegak hukum mengambil keputusan populer yang justru melanggar hukum. Oleh karena itu, sinergi antara jurnalisme profesional, yang berbasis fakta dan aktivisme media sosial, yang berbasis moralitas menjadi kunci penting dalam mengawal demokrasi di era digital. Keberhasilan kasus Hogi adalah bukti bahwa suara kolektif warga mampu mengoreksi kekakuan birokrasi hukum. 12. Digital Panopticon, bahaya normalisasi pengawasan tanpa batas. Satu elemen yang sering terlewatkan dalam diskusi kasus ini adalah normalisasi penggunaan gelang pelacak GPS. Dalam sosiologi modern, fenomena ini dikenal sebagai digital panopticon, di mana individu merasa diawasi setiap saat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ketika Hogi dipaksa menggunakan gelang tersebut, negara sebenarnya sedang melakukan eksperimen pengawasan terhadap warganya sendiri. Bahayanya adalah, jika masyarakat mulai menganggap normal bahwa seorang korban kejahatan pun layak dipasangi alat pelacak.
Kita harus mewaspadai slip kebijakan di mana teknologi pengawasan yang seharusnya digunakan untuk membatasi ruang gerak pelaku kejahatan berbahaya, perlahan-lahan merembes masuk ke dalam penanganan kasus-kasus warga sipil biasa. Jika tidak ada aturan yang ketat, penggunaan algoritma dan alat pemantau lokasi bisa menjadi instrumen represi baru yang membunuh privasi dan martabat manusia. Kasus Hogi memperlihatkan bahwa teknologi tanpa panduan etika hukum yang kuat hanya akan menjadi pedang bermata dua yang siap melukai siapa saja, termasuk mereka yang paling rentan. 13. Kebijakan Smart City dan kegagalan infrastruktur dasar. Kritik juga harus diarahkan pada narasi Smart City yang sering digembar-gemborkan pemerintah daerah. Yogyakarta dan Sleman sering dicitrakan sebagai wilayah yang maju secara digital, namun kejadian di flyover Janti membuktikan bahwa infrastruktur fisik dasar seperti lampu jalan, penerangan jalan umum, dan CCTV yang berfungsi masih jauh dari harapan. Teknologi pemindaian laser 3 dimensi milik polisi untuk rekonstruksi, TAA, terasa sangat ironis jika dibandingkan dengan gelap gulitanya jalanan tempat kejadian perkara. Negara tampak lebih siap berinvestasi pada alat untuk menghukum, teknologi forensik dan gelang pelacak, daripada alat untuk mencegah kejahatan, infrastruktur keamanan publik. Jika flyover Janti memiliki penerangan yang memadai dan patroli rutin, besar kemungkinan pelaku penjamretan akan berpikir 2 kali, atau setidaknya Hogi tidak perlu melakukan pengejaran maut sendirian. Modernisasi penegakan hukum harus dimulai dari pencegahan, bukan sekadar kecanggihan alat saat memproses tersangka. 14. Etika digital, algoritma keadilan vs hati nurani. Dalam perdebatan di ruang digital, kasus ini juga memicu diskusi tentang algoritma keadilan. Banyak warganet membandingkan kasus Hogi dengan kasus-kasus korupsi besar, di mana pelakunya tidak jarang mendapatkan fasilitas mewah atau bahkan tidak dipasangi gelang pelacak. Ketimpangan ini menciptakan kemarahan digital yang terjustifikasi. Algoritma media sosial memperkuat kemarahan ini, menciptakan tekanan yang akhirnya menembus dinding tebal birokrasi hukum. Namun, kita juga harus bertanya, sampai kapan keadilan kita harus bergantung pada viralitas? Keadilan substansial seharusnya menjadi standar operasional prosedur, bukan hadiah atas kebisingan massa di Twitter atau Instagram. Kita membutuhkan sistem yang mampu mendeteksi ketidakadilan sejak di meja penyidik, bukan sistem yang baru bereaksi ketika namanya sudah tercoreng di tren nasional. Hati nurani penegak hukum tidak boleh digantikan oleh algoritma statistik kinerja, dan juga tidak boleh hanya bangun saat disenggol oleh kekuatan netizen. 15. Dimensi sosiologis, hak untuk merasa aman sebagai hak asasi. Akhirnya, kasus Hogi Minaya membawa kita pada perenungan yang lebih mendalam mengenai eksistensi negara. Mengapa seseorang harus membela dirinya sendiri dengan risiko nyawa dan status hukum? Jawabannya sederhana, karena negara gagal hadir di saat yang paling krusial. Hak untuk merasa aman, right to feel safe, adalah hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Ketika negara gagal menjamin keamanan warganya melalui patroli yang efektif dan penerangan jalan yang memadai, maka negara kehilangan legitimasi moral untuk menghukum warganya yang berusaha melindungi dirinya sendiri. Keadilan untuk Hogi Minaya bukan hanya tentang pelepasan sebuah gelang pelacak atau pencabutan status tersangka. Ini adalah tentang pengakuan bahwa setiap warga negara berhak untuk melawan balik kegelapan tanpa harus takut dikriminalisasi oleh sistem yang seharusnya melindunginya. Kasus ini harus menjadi batu pijakan bagi penyusunan protokol penanganan hukum yang lebih berpihak pada korban. Kita membutuhkan hukum yang memiliki mata untuk melihat kebenaran, telinga untuk mendengar penderitaan, dan hati untuk merasakan ketidakadilan. 16. Refleksi akhir. Menagih janji kontrak sosial. Kasus ini pada akhirnya mempertanyakan kembali kontrak sosial antara rakyat dan negara. Rakyat menyerahkan sebagian kebebasannya dan membayar pajak dengan satu janji utama, perlindungan. Ketika janji itu diingkari karena absennya keamanan di jalanan, lalu diikuti dengan persekusi hukum terhadap korban yang bertahan, maka kontrak sosial tersebut berada di ambang keruntuhan. Perjalanan panjang Hogi Minaya dari flyover Janti hingga ke ruang sidang DPR RI adalah sebuah pengingat bahwa keadilan seringkali harus diperjuangkan dengan peluh dan air mata. Di bawah langit Yogyakarta yang kini mulai kembali tenang, kisah Hogi akan terus diceritakan. Bukan sebagai kisah tentang kecelakaan maut, melainkan sebagai kisah tentang kemenangan rasa kemanusiaan di atas kekakuan pasal-pasal hukum yang membisu. Semoga ke depan, tidak ada lagi Hogi lain yang harus memakai gelang pembuangan di kakinya hanya karena ia memilih untuk tidak membiarkan kejahatan menang. Hukum haruslah menjadi pelita yang menuntun pulang, bukan malah menjadi awan gelap yang menutupi matahari keadilan bagi mereka yang sudah cukup menderita sebagai korban.
Dengan berakhirnya kasus ini, kita berharap institusi hukum kita tidak hanya belajar cara menangkap, tetapi juga belajar cara memahami esensi dari menjadi manusia. Negara harus sadar bahwa integritas sebuah sistem hukum tidak diukur dari berapa banyak orang yang berhasil dipidana, melainkan dari seberapa adil negara memperlakukan mereka yang mencari perlindungan di bawah naungan hukumnya. Keadilan untuk Hogi adalah keadilan untuk kita semua, para pejalan malam yang merindukan keamanan di tanah air sendiri.